Halo guys, selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Luvito Gaski, bername 20820858. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa sih kearifan lokal itu dan bagaimana contoh-contoh kearifan lokal itu. Dari yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah tema humaniora yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar yang berhadap dengan standar saintisme modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme atau suatu cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur nilai dan moralitas. Sains modern menganggap unsur nilai dan moralitas sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan lokal secara spesifik, menuju kepada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula, sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Yang berikutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki banyak begitu ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan, dan yang kedua merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, dan yang ketiga mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Dan setelah ciri-ciri kearifan lokal, kearifan lokal juga memiliki fungsi, dan fungsi tersebut yaitu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan. Ketiga, dengan upacara daur hidup, konsep kanda parate. Keempat, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan permujaan pada Pura Panji. Yang kelima, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Keenam, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Ketujuh, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Ke-8, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. 9, bermakna politik, misalnya upacara ngangguk, menana, dan kekuasaan patron klien. Selain fungsi, kearifan lokal juga memiliki wujud. Teggi, Marchettini, dan Rossini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sesanti petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan
tindakan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Daisy, Marchettini, dan Rossini mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif. Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut. Misalnya, alon-alon asal Klakon dari masyarakat Jawa Tengah, rawe-rawe rantas malang-malang putung dari masyarakat Jawa Timur, ikhlas kaine manfaat ilmune, patuh gurune barokah uripe masyarakat pesantren, dan sebagainya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi, dapat dikatakan kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda, tergantung lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Sekian penjelasan tentang kearifan lokal, dan saya akan menjelaskan tentang contoh kearifan lokal tersebut. Ada banyak contoh lokal yang dapat saya beritahu kepada teman-teman, yaitu yang pertama, hutan larangan adat Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Dan yang kedua, awik-awik dari Lombok Barat dan Bali merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan daerah Lombok Barat dan Bali. Dan yang ketiga, Cincowong dari Sunda atau Jawa Barat merupakan upacara untuk meminta hujan. Tradisi Cincowong ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Luragung guna untuk melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana suatu permintaan kepada Maha Kuasa apabila adanya patuh terhadap perintahnya. Yang keempat, Bebi dari Muara Enim, Sumatera Selatan merupakan tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar permanenan padi cepat selesai. Setelah panen selesai, akan diadakan perayaan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang sukses. Dan yang kelima, dari Papua terdapat kepercayaan Tearo Neweak Klako, alam adalah aku. Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Yang keenam, Serawai, Bengkulu. Terdapat keyakinan selaku Kumali, kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini, yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. Yang ketujuh, Dayak Kenya, Kalimantan Timur. Terdapat tradisi tanah ulen, kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Dan yang kedelapan, masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa berat, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah. Dan yang ketujuh, masyarakat Kasepuhan Pancer Pengawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan berhati-hati.
Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat. Dan yang terakhir, Bali dan Lombok. Masyarakat mempunyai awik-awik. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari sifat yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan. Berikut adalah penjelasan saya tentang apa sih pengertian kearifan lokal itu dan bagaimana contoh-contohnya kearifan lokal itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.